Halo teman-teman, selamat datang di Wetro Channel, channel yang akan membahas tentang spoiler-spoiler film dan juga membahas tentang alur-alur cerita film. Dan pada video kali ini, saya akan membahas sebuah cerita dari Jepang yang berjudul Ajin Demi-Human. Film ini menceritakan seorang makhluk sejenis manusia yang disebut Ajin. Ajin adalah makhluk sejenis manusia yang tidak bisa mati walaupun dia dibunuh berulang-ulang kali. Dia akan kembali hidup dan beregenerasi. Pertama kali Ajin ditemukan di Afrika 26 tahun yang lalu, dan sekarang sudah ditemukan 46 Ajin yang ada di seluruh dunia. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang menyukai video di channel ini, silakan teman-teman subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin maju dan berkembang. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Awal film kita diperlihatkan ada seorang Ajin yang sedang diuji oleh para peneliti dan para ilmuwan. Ajin tersebut bernama Nagai, dan seluruh penelitian ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Tosaki. Penelitian ini bertujuan untuk menguak misteri yang ada dalam tubuh seorang Ajin. Di sini juga Nagai sebagai bahan uji terus-terusan disiksa dan dibunuh berulang-ulang kali. Dan suatu ketika, di saat Tosaki sedang berkumpul bersama orang-orangnya, tiba-tiba datang dua orang Ajin yang melakukan serangan. Dua orang Ajin tersebut bernama Sato dan Tanaka. Sato dan Tanaka di sini berencana untuk menyelamatkan Nagai. Saat menyelamatkan Nagai, di sini kita diperlihatkan kekuatan Ajin yang sebenarnya, yang tidak bisa mati. Tapi Ajin juga mempunyai kelemahan, yaitu saat dia dibius. Memang Ajin tidak akan mati, tapi jika dibius, Ajin akan pingsan seperti manusia pada umumnya. Di sini kita diperlihatkan saat tangan Sato terkena bius, dia lebih memilih untuk memotong tangannya sendiri. Dan saat tubuh Sato terkena bius, dia juga memilih untuk bunuh diri. Dengan begini, dia akan beregenerasi dan mereset seluruh tubuhnya. Lalu dia akan pulih dari luka-luka dan dia akan prima kembali. Singkat cerita, Sato berhasil sampai di tempat Nagai dan berhasil menyelamatkannya. Alasan Sato menyelamatkan Nagai adalah dia tidak ingin Ajin dijadikan bahan uji coba seperti ini lagi. Karena Sato juga pernah mengalami, bahkan lebih lama lagi, yaitu 20 tahun. Jadi, selama 20 tahun, Sato hidup sebagai bahan uji coba oleh para peneliti dan para ilmuwan. Saat akan kabur, Sato sempat memerintahkan Nagai untuk menembak para peneliti yang pernah bertindak kejam kepadanya. Akan tetapi, Nagai malah menembak Sato dan memilih untuk kabur dengan peneliti tersebut. Di sini, alasan Nagai tidak menembak para peneliti karena dia ingin dituntun untuk keluar dari tempat tersebut. Dan dia ingin memulai kehidupan yang normal kembali. Di saat Nagai dan para peneliti tersebut kabur, Sato bangkit kembali dan mengejar Nagai serta para peneliti. Setelah menemukan Nagai dan para peneliti, akhirnya Nagai dan Sato pun bertarung. Di sini kita diperlihatkan kekuatan lain dari seorang Ajin, yaitu dia bisa mengeluarkan makhluk aneh yang disebut hantu.
Awalnya, hantu dari Nage sempat kewalahan menghadapi hantu dari Sato. Akan tetapi, dia berhasil mengalahkan hantu Sato beserta Satonya. Dan setelah itu, Nage pun kabur. Berita mengenai kaburnya Ajin meluas, dan adik dari Nagai yang bernama Eriko juga mengetahui kalau kakaknya yang seorang Ajin kabur. Saat berada di sebuah kamar rumah sakit, adik Nagai ditemui oleh para polisi dan seorang wanita yang merupakan pengawal dari Tosaki yang bernama Izumi. Di saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba para polisi yang berada di luar kamar diserang oleh hantu. Dan begitu juga Eriko serta Izumi. Akan tetapi Izumi bisa melawan hantu tersebut. Dan di sini ternyata Izumi adalah seorang Ajin. Dan hantu yang menyerang mereka adalah milik Tanaka. Di sisi lain, saat Nage dalam pelarian, dia bertemu dengan seorang nenek. Lalu nenek tersebut menolongnya. Di sini Nage diberi makan, baju ganti, serta diberi tempat untuk beristirahat. Di sisi lain, Sato sedang membuat pengumuman bahwa dia akan menyerang gedung pemerintahan kementerian. Dia melakukan ini karena dia muak dengan para pemerintah, karena selalu memburu dan menindas para Ajin, seperti dirinya, Tanaka, dan Nagai. Dan di tempat Nagai, kita diperlihatkan Nagai yang sedang latihan untuk mengendalikan hantunya dan melatih kekuatan Ajin yang dimiliki. Menjadi seorang Ajin bukanlah keinginan dari Nagai. Akan tetapi, dia menjadi seorang Ajin setelah mengalami peristiwa yang naas, yaitu peristiwa kecelakaan. Saat itu, dia bangkit dari kematiannya setelah dia mengalami insiden kecelakaan yang menyelibatkan dirinya dengan sebuah truk. Setelah melatih hantu dan kekuatannya, Nage pergi untuk menemui adiknya. Dia berencana untuk membawa adiknya menuju tempat si nenek untuk bersembunyi dari komplotan Sato dan para media serta polisi. Singkat cerita, hari penyerangan pun tiba. Banyak polisi dan wartawan mengkerubungi kantor pemerintahan kementerian. Di sini, Tanaka berada di atas gedung dengan membawa banyak sekali peralatan yang canggih. Akan tetapi, Sato tidak terlihat sama sekali. Dan tiba-tiba, sebuah pesawat langsung menabrak bus ke arah gedung pemerintahan kementerian. Dan ternyata, pesawat itu dikemudikan oleh Sato. Setelah menabrakkan diri dengan pesawat, Sato bangkit dan Tanaka pun mengirim pakaian baru beserta peralatan persenjataan. Setelah memakai pakaiannya dan siap untuk menyerang kembali, Sato malah dihadang dan ditembaki oleh para polisi. Dia ditembaki terus-menerus sampai dia tidak bisa beregenerasi. Akan tetapi, Tanaka yang berada di atas gedung membantu Sato dan menembaki para polisi tersebut menggunakan sniper. Lalu, setelah bangkit, Sato pun menyerang balik para polisi. Dan akhirnya dia pun bisa menghabisi para polisi tersebut. Di sisi lain, Nage sedang menyaksikan Sato yang sedang berulah lewat siaran langsung yang ada di laptop. Di siaran langsung itu, Sato mengatakan bahwa dia menginginkan Tokyo untuk dijadikan kawasan untuk para Ajin. Apabila permintaan tersebut tidak dikabulkan, Sato akan melakukan hal yang lebih ekstrim dan juga berbahaya, yaitu mencuri gas beracun yang disimpan pemerintah.
untuk disebarkan ke seluruh Tokyo. Mendengar itu, para penduduk di Tokyo pun cemas. Mereka langsung berbondong-bondong untuk meninggalkan Tokyo. Begitu juga Nagai, juga mengkhawatirkan adiknya. Setelah melihat siaran itu, Nage memutuskan membawa adiknya untuk pergi dari rumah si nenek. Setelah membawa pergi adiknya dan menyembunyikannya, Nage bertemu dengan Tosaki. Dia berunding dan membuat penawaran dengan Tosaki. Di sini Nage ingin bersekutu dengan Tosaki untuk menggagalkan rencana Sato dan kawan-kawan. Akan tetapi dengan beberapa syarat. Pertama, dia meminta adiknya untuk diantar ke tempat yang aman. Lalu, permintaan kedua, dia ingin memiliki identitas atau status sosial yang baru. Setelah mendengar itu, Tosaki pun menyetujui. Akan tetapi, Nage menambahi satu peringatan lagi. Apabila syarat itu dilanggar oleh Tosaki, dia akan membunuh tunangan dari Tosaki. Setelah perundingan tersebut, Tosaki membawa Nage ke sebuah pertemuan yang membahas tentang rencana dari Sato dan membahas rencana untuk melindungi gas beracun tersebut. Lalu Nage dan yang lain mendiskusikan dan membuat suatu jebakan untuk menangkap Sato dan kawan-kawan. Singkat cerita, hari pencerangan tiba. Akan tetapi, kedatangan kawanan kelompok Sato tidak disangka-sangka oleh para pengawal. Karena mereka sebelumnya mengirim salah seorang ngajin yang bertugas untuk menghack semua sistem yang ada di kantor penyimpanan gas tersebut agar mempermudah penyerangan. Sebenarnya ada sih pasukan khusus yang menangani Ajin, dan Tosaki juga bisa memanggilnya. Akan tetapi sulit untuk mendatangkan mereka tanpa perizinan dari pemerintah pusat. Saat penyerangan itu tidak terlihat batang hidung dari Sato. Yang terlihat hanya si Tanaka dan kawan-kawannya. Saat Tanaka dan kawan-kawan melakukan penyerangan, tibalah mereka di suatu ruangan. Dan ternyata ruangan tersebut adalah ruangan jebakan, di mana Nage akan mengirim hantunya melewati ventilasi udara, agar para penjaga lebih mudah menangkap para ajin-ajin tersebut. Di sini, hantu yang dimiliki Ajin hanya bisa dilihat oleh para Ajin. Jadi manusia biasa tidak akan bisa melihat hantu tersebut. Akhirnya, jebakan tersebut pun berhasil melumpuhkan Tanaka dan kawan-kawan. Di sisi lain, Sato mendatangi sebuah tempat pengolahan kayu untuk bunuh diri dengan cara masuk ke mesin penghancur kayu. Di sini dia berencana untuk masuk ke gedung tersebut dengan potongan tangan yang dibawa oleh Tanaka dan ditinggalkan di dalam ruangan jebakan tersebut. Lalu bagaimana caranya? Jadi jika seorang ajin mati dan tubuhnya hancur berkeping-keping, dia masih bisa hidup. Dengan syarat harus ada bagian tubuh yang masih utuh, seperti potongan tangan tersebut. Setelah Sato hidup kembali dan berada di ruangan jebakan tersebut, Sato lalu menghabisi para penjaga dan menyelamatkan Tanaka yang sempat dibius, lalu pergi untuk mengambil gas beracun tersebut. Sementara Nage yang datang terlambat mendapati semua penjaga telah dibantai oleh si Tanaka dan Sato. Setelah mendapatkan gas beracun, Sato menuju ke landasan helikopter dan dia juga menantang Nagai untuk berduel di sana. Dia juga berencana untuk menyebarkan gas beracun tersebut lewat landasan helikopter. Setelah itu, Nagai dan Sato pun bertemu. Di sini, Nagai akan bertarung dengan Sato. Dan juga dia akan berusaha merebut gas beracun dari tangan Sato.
Di tempat lain, Tosaki berhadapan dengan Tanaka. Dengan bantuan dari Izumi, Tosaki pun melawan Tanaka. Dan setelah pertarungan tersebut, Tanaka pun kalah dengan cara dibius. Sementara itu, Nagai masih bertarung sengit melawan Sato. Setelah berhasil merebut gas dan menyembunyikan gas tersebut. Saat pertarungan tersebut, akhirnya Sato berhasil dibius. Di sisi lain, tangan Nagai juga terpotong. Akan tetapi, Sato belum kalah dan dia berusaha lagi membunuh Nagai. Dan pada waktu yang bersamaan, tiba-tiba datang tim anti-Ajin yang langsung membekukan mereka berdua, lalu menembak hancur Nagai dan Sato. Di sini Izumi bertanya, bagaimana Tosaki dapat memanggil tim anti-Ajin? Tosaki bisa memanggil tim anti-Ajin, tetapi dengan satu syarat, yaitu dia harus menangkap Nagai dan juga membunuhnya. Akan tetapi, kisah Nagai tidak berhenti sampai di situ, alias Nagai belum mati. Dia masih bisa hidup berkat potongan tangan. Setelah itu, Nagai pun pergi melompat dari gedung, dan film pun selesai. Itulah alur cerita Ajin Demi-Human. Semoga teman-teman terhibur atas apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf karena ini adalah video baru dan channel ini adalah channel baru saya. Semoga teman-teman bisa terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.